Halo teman-teman, selamat datang di channel Ruang Movie. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang seru banget. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Film diawali dengan Kong yang berada di suatu tempat di Hollow Earth. Dia mencoba melarikan diri dari segerombolan binatang purba yang disebut sebagai Watdog. Dalam pelariannya, Kong mancing mereka ke lereng tebing di mana ia membuat jebakan. Begitu salah satu Watdog mendekati Kong, dia langsung terkena jebakan dan jatuh ke dalam tanah. Kong lalu lanjut menjatuhkan batang kayu ke dalam tanah tersebut untuk merubuhkan bebatuan dan berair yang menimpa para Watdog tersebut. Namun sayangnya masih ada 3 Watdog yang masih hidup. Dan karena tidak ada jalan keluar, Kong pun merobek tubuh salah satu Watdog yang membuat ketiga Watdog tersebut lari terbirit-birit. Setelah mengusir Watdog, Kong kemudian mandi di air terjun. Selesai mandi, Kong lalu duduk untuk menikmati buruannya, tapi dia terhenti karena giginya sakit akibat terinfeksi setelah pertarungan melawan Godzilla. Dan bersama dengan itu, Kong mendengar suara lengkingan dan langsung mengeceknya karena mengira itu salah satu dari spesiesnya. Tapi saat dicek ternyata suara itu berasal dari kodok belengkong purba. Dan hal ini membuat Kong pasrah menerima keadaan kalau dirinya akan terus-terusan menjadi bujang atau sendirian. Sementara itu, Dr. Ellen Andrew kini bekerja dengan Mona untuk menjaga agar Kong dan Godzilla tetap terpisah satu sama lain, karena jika Kong keluar dari permukaan maka ia akan padu atau berantem dengan Godzilla. Dan di samping itu, Godzilla juga memerangi monster lain yang membuat kekacauan di perkotaan sehingga ia bisa mempertahankan dominasinya. Contohnya seperti di Roma, di mana monster Skela menyebabkan kekacauan yang akhirnya membuat si Godzilla turun kaki dan mengisi kekuatan atomnya untuk membunuh Skela. Setelah mengalahkan monster itu, Godzilla menjadikan Kolosum sebagai tempat tidurnya. Di sisi lain, tepatnya di tempat Hollow Earth, para pengikut yang dipimpin oleh Bagong mendeteksi adanya energi besar yang muncul dari wilayahnya Kong. Karena hal inilah, sebuah lubang portal muncul tepat di lokasi Kong menjebak para Watdog. Bagong kemudian mengirimkan informasi ini ke pos pintu masuk Hollow Earth di Barbados yang dikelola oleh Direktur Hampton, yang kemudian diberikan kepada Andrew. Informasi itu berupa grafik naik turun yang berpola seperti 3 gunung. Di tempat lain, seorang gadis bernama Jia terlihat berangkat ke sekolah di hari pertamanya. Perlu kalian ketahui, Jia ini merupakan anak yatim piatu dari suku Iwi yang pernah dirawat oleh Kong di film Godzilla vs Kong. Sebelumnya, di sini Andrew mengadopsi Jia, dan saat Jia mengikuti kelas pelajaran, ia mendapatkan penglihatan yang berhubungan dengan para titan dan mulai menggambar sebuah kode yang mirip dengan energi grafik yang baru saja dideteksi oleh pihak Mona. Karena hal ini, Andrew pun dipanggil ke sekolah dan diberitahu perilaku Jia yang beda dari murid lainnya. Saat hendak pulang, Jia masuk dan dia memberitahu kalau dia itu akan pindah dari sekolahnya, dan Andrew mengingatkan kalau nantinya akan terbiasa dan bisa bergaul dengan murid lainnya. Di malam harinya, Jia kembali mendapatkan mimpi tentang Titan tak dikenal yang menghancurkan fasilitas pos pertama di Hollow Earth. Hal itu pun membuat dia merasa kalau dirinya orang gila. Keesokan harinya, Andrew pergi ke Miami untuk menemui rekannya yang bernama Bernie Hayes untuk meminta bantuan serta mencari tahu tentang hubungan antara kode energi yang digambar Jia dan juga penglihatan Jia tentang Titan. Awalnya Bernie setuju untuk membantunya, namun setelah diiming-imingi ikut masuk ke Hollow Earth, dia pun akhirnya setuju. Bersama dengan itu, gelombang energi lain kembali terjadi yang bahkan bisa dirasakan oleh Godzilla hingga membangunkannya dari tidurnya. Alhasil Godzilla pun pergi meninggalkan Roma dan mulai mencari sumber energi tersebut. Sedangkan di Barbados, Kong muncul dari Hollow Earth dan pergi ke fasilitas untuk menemui Andrew dan Jia.
dan di sini dia menunjukkan giginya yang terinfeksi. Andrew pun segera menemui dokter hewan yang bernama Trapper untuk mencabut gigi Kong yang mulai membusuk. Tak lama kemudian Trapper pun datang dengan pesawatnya. Ia menggunakan teknologi canggihnya untuk mencabut gigi Kong. Dan setelah mencabut gigi tersebut, Trapper kemudian menemui Andrew untuk memberitahunya kalau ia tidak hanya mencabut gigi Kong, tapi juga menggantinya dengan gigi logam. Tak lama kemudian Bernie pun datang ke fasilitas dan memberitahu Andrew kalau dia menerima sinyal yang berasal dari Hollow Earth. Dari situlah Andrew menyadari kalau ada yang tidak beres dari Hollow Earth yang membuat Godzilla itu terbangun. Untuk mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi, Andrew, Trapper dan juga yang lainnya pun segera pergi ke sana. Mereka berangkat ke Hollow Earth bersama dengan seorang pilot yang bernama Michael melalui lubang portal bersama si Kong. Sesampainya di Hollow Earth, mereka disambut dengan keindahan burung yang bernama Verticanes yang memiliki kekuatan listrik. Dan di tempat lain, di suatu tempat di Prancis, Godzilla menyerang fasilitas nuklir dan di sini menyerap radiasi untuk mengisi energinya sendiri. Sampai akhirnya pasukan jet pun mulai berdatangan dan menembaki Godzilla. Namun Godzilla mencoba melawannya hanya dengan pukulan-pukulan kecil serta kemudian menggunakan gerakan atom untuk menghancurkan drone-drone tersebut. Di sisi lain, para kru Andrew sampai di pos pertama dan di sana mereka mendapati kalau fasilitas pos pertama itu sudah hancur dan para peneliti pun sudah tewas. Mereka lalu dikejutkan dengan jejak kaki berdarah di dinding batu yang menurut Trapper itu bukan ulah Kong, melainkan spesies lain yang memberikan mereka tanda suruhan untuk berperang. Sementara itu, Kong merasakan ada sesuatu yang tak beres dan mengambil senjatanya, yaitu kapak Kong yang ia dapatkan di Pulau Tengkorak. Kong kemudian masuk ke portal lubang yang berbentuk jebakan yang ia buat. Di sana, Kong menemukan sebuah goa dengan banyak kristal raksasa dan juga tengkorak dari spesiesnya yang lain. Ia lalu keluar dari goa tersebut dan disitulah Kong menemukan wilayah Hollow Earth yang belum pernah ia jelajahi. Saat Kong telah melintasi, dia dikejutkan dengan suatu bayangan kera raksasa. Tapi saat semakin dekat, ternyata bayangan itu berasal dari kera piekan yang bernama Suko. Kong lalu mencoba mendekati Suko, tapi Suko tiba-tiba menggigit tangan Kong dan tiba-tiba disusul dengan kemunculan 3 kera besar yang terdiri dari Stonefish, Catcher, dan Wontai. Ketiganya mencoba membunuh Kong, tapi di sini Kong tak mampu untuk berkelahi dengannya. Dalam pertempuran itu, Kong melemparkan Suko ke arah mereka dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Dan sedangkan satunya lagi hampir terlempar ke tebing oleh Kong. Dan Kong masih berbaik hati dan kembali menarik kera tersebut. Tetapi kera itu malah melawan balik Kong dengan pistolnya. Dan alhasil Kong pun kembali menendang kera itu sampai tewas jatuh ke jurang. Sementara One-Eye memilih untuk melarikan diri. Setelah kejadian itu, Kong meminta Suko membawanya ke tempat asal para kera-kera itu berasal. Di sisi lain, saat kru kembali terbang, tiba-tiba gelombang energi muncul sehingga mengganggu sistem jet mereka. Alhasil Andrew pun meminta Michael untuk mendaratkan pesawatnya di tengah hutan. Para kru tersebut lalu melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, di sini Trapper dan Bernie merasa ada bahaya di dekat mereka. Namun Michael merasa paling tahu segalanya dan ingin memimpin ekspedisi sampai akhirnya sebuah pohon melahapnya secara utuh-utuh. Sementara itu, Henton mendapati kalau Godzilla pergi menuju ke Titan lainnya bernama Tiamat yang berada di kutub utara, di mana jika Godzilla berhasil membunuh Tiamat, maka Godzilla akan mendapatkan kekuatan super.
Hampton pun meyakini kalau Godzilla sedang mempersiapkan diri untuk melawan sesuatu yang jauh lebih kuat. Kita kembali lagi ke Andrew, di mana dia menemukan beberapa bangunan kuno yang terdapat simbol bahasa suku Iwi. Dari sinilah mereka menyimpulkan bahwa di Hollow Earth adalah titik kumpul suku Iwi. Mereka lalu di sini berada di sebuah kuil tua yang ternyata didedikasikan untuk Mothra, Ratu para Titan, dan sekutu Godzilla. Di saat itu juga Jia melihat batu dan saat ditekan muncullah sesosok air yang mengalir menuju ke arah sana. Ketika mereka mengikuti aliran tersebut, mereka menemukan sebuah dinding kelamu fase yang bergerak dari satu tempat. Dan di saat dibuka terungkaplah bahwa di dalamnya ada sebuah alam bawah tanah serta piramida kristal di sekitarnya yang tertata seperti di mimpi Jia. Di lain tempat, Zuko yang masih tak terima dikalahkan oleh Kong, dia sengaja membawa ke sumber air yang terdapat monster Zidat raksasa. Monster Zidat tersebut kemudian muncul dan mencoba menyerang Kong. Dalam pertarungan itu, Zuko mencoba melarikan diri, tetapi ia dihentikan oleh kapak Kong yang ternyata berhasil membunuh Zidat raksasa dengan sangat mudahnya. Kong lalu mengambil bagian tubuh dari ular itu untuk dimakan dan dibagikan dengan Zuko. Sementara itu pihak Monarch melacak jalur Godzilla yang kini berhasil menemukan Tiamat di kutub utara, dan alhasil Titan dari bawah air itu pun muncul untuk memulai pertarungan melawan Godzilla. Meskipun Tiamat melilit tubuh Godzilla dengan sangat erat, namun Godzilla berhasil mengalahkannya dengan semburan nuklirnya yang membuat tubuh Tiamat terpotong menjadi berbagai macam bagian. Setelah itu Godzilla pergi ke bawah air untuk menyeram semua energi milik Tiamat. Setelah para kru masuk ke dalam alam bawah tanah, mereka bertemu dengan Jia dan mengenali bahwa dia adalah salah satu anggota suku Iwi. Para anggota suku kemudian membawa Jia ke piramida untuk mempertemukan Jia dengan pemimpin suku. Jia lalu berhadapan dengan pemimpin suku tersebut dan mulai berkomunikasi secara telepati. Pemimpin itu juga menyentuh tangan Jia sehingga membuat si pemimpin melihat kelas balik tentang kenangan Jia. Setelah itu mereka dibawa ke dalam piramida dan melihat sebuah kristal bercahaya terang. Andrew pun menyadari kalau sinyal energi yang sebelumnya mereka deteksi itu dari suku Iwi. Mereka kemudian dipandu oleh anggota suku untuk melihat lebih jauh ke dalam kuil Iwi. Di sana Jia dan Andrew melihat ukiran-ukiran yang menciptakan sejarah suku Iwi. Andrew pun menjelaskan tentang sejarah tersebut, di mana dahulu kala kera besar menjadi pelindung bagi umat manusia. Namun seorang pemimpin jahat yang dikenal sebagai Raja Scar memimpin pasukan kera untuk mencoba menyerang dunia permukaan dan melawan Godzilla serta spesiesnya. Namun Godzilla jauh lebih kuat dan malah menjebak Raja Scar dan juga pasukannya ke dalam Hollow Earth untuk mencegah mereka melarikan diri. Andrew lalu menemukan salah satu ukiran yang mengatakan kalau keturunan langsung suku Iwi asli termasuk Jia akan menjadi orang yang bisa membangkitkan kembali Mothra. Di sisi lain, dia selalu mengikuti Zuko yang membawanya ke tempat para kera besar. Sesampainya di sana, Kong terkejut karena para kera itu dipaksa untuk menjadi kuli oleh Scar King. Melihat adanya pemaksaan dan kekerasan, Kong pun turun tangan dan menyerang anak buah Raja Scar. Mendengar keributan itu, Raja Scar kemudian muncul. Ia mendekati Kong dan mempertawakan Kong karena memakai gigi palsu. Setelah itu Raja Scar mencoba menyerang Zuko karena membawa Kong ke wilayahnya, namun bapak suku membelanya. Sampai akhirnya Raja Scar menendang bapaknya Zuko ke lubang lava yang mengakibatkan Zuko langsung menangis histeris. Akhirnya ini pun membuat kemarahan Kong marah dan terjadilah pertarungan antara Kong melawan King Scar. Raja Scar kemudian menggunakan cambuk yang terbuat dari tulang Titan untuk melawan Kong. Saat Kong hampir mengalahkan Raja jahat itu, Scar mengeluarkan senjata andalannya, yaitu seekor Titan es bernama Simo yang dirantai.
Raja Scar kemudian menggunakan kristal biru di ujung cambuknya untuk mengendalikan Zemo dan menyuruhnya agar menyerang Kong. Zemo pun segera meniupkan es ke arah Kong yang kemudian ditangkis menggunakan kapaknya. Tapi sayangnya kekuatan Zemo cukup kuat sehingga tangan Kong diselimuti oleh es dan mengalami radang dingin. Karena merasa kesakitan, Kong pun memutuskan untuk melarikan diri, sedangkan anak buah Raja Scar mengejarnya dari belakang. Dalam pengejarannya, satu persatu kera terkena jebakan Kong. Kong lalu membuat sisanya ke tempat yang sudah dipasang jebakan. Namun mereka mengetahui jejakan tersebut dan melangkahinya. Untungnya Zuko datang menghentikan jebakan tersebut sehingga mengalahkan anak buah Raja Scar. Saat Kong pergi ke suku Iwi, salah satu kera ternyata ada yang selamat karena menutupi dirinya dengan tubuh kera lain. Di samping itu, para kru menghabiskan waktu bersama para suku Iwi, begitu pula dengan Jia yang bergabung dengan anggota suku lainnya. Di sini Bernie dan Trapper baru sadar kalau lokasi mereka sekarang berada di bawah piramida Mesir, yang artinya kemungkinan besar suku Iwi lah yang membangun piramida tersebut. Tak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Kong dan Zuko. Kong lalu menunjukkan luka di tangan Kong ke para kru dan berharap mereka bisa mengobatinya. Namun tahu mereka sadari ternyata salah satu kera yang masih selamat melihat markas mereka dan juga portal menuju ke permukaan. Ia pun segera kembali ke King Scar dan memberitahu temuannya tersebut. Mengetahui ada portal menuju ke permukaan, Scar pun segera mengendari Zemonya sekaligus memimpin pasukannya untuk mengalahkan Kong dan menuju ke permukaan. Kita kembali lagi ke Trapper, di mana dia memberitahu Andrew kalau Kong butuh teknologi canggih dari proyeknya yang disebut sebagai Operation Powerhouse. Proyek ini dibuat untuk membantu Kong jika terjadi serangan dari Titan besar lainnya. Tapi sayangnya proyek ini sekarang sudah ditutup. Jadi Trapper pun menyarankan Kong untuk menggunakan sarung tangan dan ia yang terletak di pos pertama. Alhasil Trapper pun kembali dan mengambil sarung tangan tersebut. Ia lalu memasangkan sarung tangan berwarna kuning itu ke tangan Kong serta memberinya obat radang. Sarung tangan itu ternyata sangat membantu Kong agar bisa membantu. Dan tak hanya itu, sarung tangan itu juga bisa menambah kekuatan lengan Kong. Di saat itu juga Zuko datang memberitahu Kong kalau King sekarang sudah semakin dekat. Dan untuk mengalahkan Raja Scar serta Zemo, Kong pun pergi ke dunia permukaan untuk menarik perhatian Godzilla agar mau bergabung melawan Raja Scar. Dan di lain tempat, Godzilla di sini kaget dan dia sudah sadar bahwa tenaganya sudah terisi penuh oleh kekuatan Tiamat. Dan di sini bagian punuknya menyala dengan warna merah muda dan menjadi Pinky Godzilla. Kong kemudian muncul di Kairo melalui pintu portal, sedangkan Godzilla mendengar aungan Kong dari Gibraltar dan langsung menghampirinya. Di Hollow Earth, suku Iwi menjalankan ritual bersama Jia untuk mengantarkan kelahiran Mothra kembali. Jia kemudian naik ke puncak piramida sambil mengulurkan tangannya. Dan dari situlah Mothra yang merupakan kupu-kupu raksasa kembali bangkit. Ia lalu terbang ke permukaan untuk menemui Godzilla. Godzilla akhirnya sampai di Mesir. Ia langsung melihat Kong dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Di tengah pertarungan, Kong mencoba meyakinkan Godzilla kalau ada Titan lain yang mengancam keseimbangan dunia. Namun Godzilla tak peduli karena tak bisa bahasa dan terus mencoba membunuh Kong. Saat Godzilla hendak membunuh Kong, Mothra datang menghentikan Godzilla. Godzilla pun tercengang melihat sekutu lamanya hidup kembali bersama Jia. Alhasil Godzilla pun setuju untuk bergabung dengan mereka sambil mengaum-ngaum bersama.
Sementara itu Raja Scar dan pasukannya mulai mendekati tempat suku Iwi berada. Jadi para kru dan warga Iwi membuat rencana untuk menciptakan gelombang gravitasi menggunakan teknologi Iwi, di mana piramida kristal akan disatukan menggunakan logam cair sehingga anti gravitasi itu bisa menghentikan para Titan agar tidak melarikan diri. Saat Raja Scar tiba, dia pun kemudian menyuruh Simo untuk mengujungkan kristal piramida dan menghancurkannya. Saat mereka hendak naik ke portal, Trapper datang dengan pesawatnya sambil memancing segerombolan Vertikenes untuk menyerang Scar. Setelah itu Trapper mengajak Andrew dan Bernie untuk naik ke tempat yang aman. Di saat itulah Godzilla dan Kong datang dan keduanya bergabung untuk melawan Scar dan Simo. Saat keempatnya melompat, kedua piramida tersebut bersatu yang mengakibatkan gelombang gravitasi terjadi. Meski terombang-ambing, mereka tetap bertarung satu sama lain. Dalam pertarungan itu, Godzilla dan Kong mendapatkan support dari Mothra. Begitu pula dengan Zuko yang sejak kecil sudah diajari tawuran. Saat gelombang gravitasi tersebut terhenti, Zuko berhasil membunuh Quan Ai dengan mendorongnya hingga jatuh ke bawah. Sementara itu, Mothra melindungi manusia dengan membawanya ke tempat yang aman. Sedangkan Raja Scar, Kong, Godzilla, dan Simo jatuh ke pintu portal menuju ke pantai Rio de Janeiro. Kemunculan mereka berempat membuat pengunjung pantai panik. Raja Scar lalu menggunakan Simo untuk melepaskan kekuatan esnya ke langit dan membekukan beberapa bangunan. Kong kemudian kembali bertarung. Namun kali ini Simo tak membiarkan Kong mengalahkan majikannya, sehingga terjadilah pertarungan yang membuat porak-poranda bangunan di sekitarnya. Sementara itu, Zuko menemukan kalau kapak Kong tertinggal dan ia pun mengambil kapak tersebut dan masuk ke portal. Selama pertarungan, Godzilla mencoba membunuh Scar dengan semburan atomnya, tapi sekarang dia berhasil menghindar. Sayangnya Scar terlalu ceroboh sehingga Godzilla berhasil mengambil cambuk Scar dan menyisakan kristal Simo dari cambuknya. Saat para makhluk besar itu mencoba mencapai kristal tersebut, Zuko datang dan mengambil langkah berani untuk menghancurkan kristal tersebut dengan melayungkan kapaknya. Karena kini kristal itu sudah hancur, Simo pun terbebas dari kendali Raja Scar. Kong lalu menghajar Scar dan melemparkan Scar ke arah Godzilla yang langsung menyerangnya menggunakan ekor dan melemparnya ke arah Kong. Saat Kong mengangkat tubuh Scar, Simo menyerang mantan majikannya sampai beku. Sebelum akhirnya si Kong menghancurkannya menjadi jutaan keping daging lezat. Godzilla kemudian lanjut menembakkan kekuatannya ke arah langit sehingga menghilangkan awan es dan membuat keadaan kembali normal. Setelah kejadian itu, Godzilla kembali beristirahat di Colosseum, sementara Mothra memperbaiki di sini tempatnya di Hollow Earth, dan Andre pun sudah bersiap untuk melepas Jia agar bisa hidup bersama suku Iwi. Namun Jia memberikan isyarat kalau dia akan tetap tinggal dan kemanapun mereka pergi. Sedangkan Kong kembali ke wilayah para kera besar bersama dengan Zuko dan Simo. Kong berdiri di depan hadapan kera-kera lain sebagai pemimpin baru mereka, dan film pun berakhir. Nah, untuk teman-teman di rumah nih, kalian jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe, karena kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.